Ada bapak dan anaknya berdua berjalan bersama dengan seekor keledai di tengah keramaian. Ketika sang bapak dan anak berjalan dengan menuntun keledainya, orang ramai pun berkomentar, dua manusia bodoh punya tunggangan namun memilih berjalan kaki. Sambil berjalan, sang bapak pun menaikkan anaknya di punggung keledai, lalu berjalan menuntun keduanya. Orang ramai pun menanggapi, dasar anak tak punya etika. Rela berleha-leha di atas keledai sementara bapaknya yang renta disuruh menuntun berjalan. Perjalanan keduanya pun berlanjut dengan sang anak menuntun keledai yang ditunggangi sang bapak. Orang ramai pun dengan sinis berucap, dasar orang tua yang tak tahu diri, begitu tega bersenang-senang di atas keledai, sementara anak kecilnya berjalan dengan lelah. Lantas kemudian sang bapak menyadari, lalu mengajak si anak, keduanya pun menunggang keledai kecil itu. Namun terjadi, sebagian besar orang ramai pun berkomentar, dasar dua manusia yang tidak punya perasaan. Sampai hati memberi beban berat pada keledai kecil yang kelelahan. Saudaraku, dari cerita tadi memberi gambaran, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa memuaskan hati semua orang. Yang penting di sini adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang kita yakini itu benar untuk menempuh jalan menuju impian besar kita. Kita tidak akan pernah sampai tujuan itu kalau mau mengikuti pendapat, harapan, dan keinginan semua orang. Kita harus mampu tegar, fokus, menempuh arah tujuan kita dengan nilai-nilai yang dianggap benar. Pak Jokowi berpikir keras dan berani melakukan terobosan-terobosan untuk menyiapkan bangsa ini ke pintu masa depan di era keemasan tahun 2045. Dengan kata lain, Pak Jokowi sedang menciptakan masa depan Indonesia sebagai negara maju dengan segala sumber daya yang dimiliki. Kenapa Pak Jokowi belum berhenti juga cawe-cawean? Jumpa lagi dengan saya, Deng Bur, dalam Gelitik-Gelinya Politik di Kanal 2045 TV Jogja. Katakan yang sebenarnya sekalipun itu pahit demi mendukung dan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Untuk penguatan dalam negeri, Pak Jokowi sudah menyiapkan antara lain banyak hal kepemilikan seperti saham Freeport 51%, hilirisasi, rencana undang-undang perampasan aset, rencana undang-undang omnibus kesehatan, rencana undang-undang pembatasan uang kartal, penagihan triliunan hutang BLBI, dedolarisasi, perjanjian Ambalat, pembangunan ibu kota Nusantara, pembatasan uang kartal, dan pemerataan infrastruktur Indonesia Timur. Kesemuanya itu diperjuangkan Pak Jokowi dengan segenap tantangan tanpa lelah. Demi kemajuan bangsa ini, apapun akan dia pertaruhkan. Untuk itu Pak Jokowi akan memastikan apa yang telah dia persiapkan akan berkesinambungan dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Kita flashback. Secara matematis, hasil suara Pilpres 2019, Jokowi Ma'ruf itu menang 55%, 55,50% tepatnya. Dan Prabowo Sandiaga Uno itu 44,50%. Artinya, selaku kepala negara,
presiden dan sebagai negarawan, Jokowi punya stok suara 55,50%. Saat Prabowo bergabung dalam kabinet Jokowi, tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 82%. Berarti Prabowo berkontribusi sekitar 82% kurang 55,50% itu sama dengan 26,50%. Tentu saja ada 18% yang tidak puas. Kita anggap saja mereka itu para haters Jokowi. Yang langit runtuh pun tidak akan berubah sikap mereka terhadap pemerintahan Jokowi. Kita tahulah siapa mereka itu. Dengan PDIP yang punya suara 20%, sementara suara perolehan Jokowi 55,50%, berarti ada 35,50% suara di luar PDIP. Jokowi sebagai negarawan harus memikirkan bangsa dan rakyatnya yang 82% puas ini. Bahkan seluruhnya dengan mengantar kita semua dengan menciptakan masa depan Indonesia sebagai negara maju di 2045 nanti. Bagaimana mungkin kita memaksa dia berpikir loyal sebagai petugas partai PDIP yang hanya punya suara 20%, lalu akan mengorbankan masa depan bangsa ini? Anggap saja suara PDIP yang 20% itu masih setia. Maka untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud MD, PDIP dan koalisinya masih harus berusaha dapatkan suara di pemilu nanti minimal 30% plus 1. Dari mana dapatkan suara itu? Ya dari projo original yang setia. Dari Kaisang dengan PSI-nya. Kita harap seperti itu. Dari para gensi pecinta Ganjar, dari para milenial, relawan Ganjar seperti OMG, GMC, Ganjaris, Ganjarian, Sobat Ganjar, Koncone Ganjar. Dengan cawapres Mahfud MD, maka dapat diharap dukungan dari ormas dan sub-sub ormas Islam, Muhammadiyah dan NU. Relawan dari para akademisi dan dari kelompok profesi, dari Sabang sampai Merauke. Asumsi ini dengan kondisi sekalipun Prabowo berpasangan dengan Gibran, Jokowi sudah menciptakan jalan menuju masa depan Indonesia sebagai negara maju di era emas 2045. Hakikat cita-cita Jokowi ini akan diuji oleh kondisi dan waktu. Jokowi akan mempertaruhkan semua reputasinya untuk memastikan ini. Bahwa jika harus dianggap pengkhianat partai yang membesarkannya, ingat bahwa Jokowi itu adalah presiden dari 100% rakyat Indonesia dan harus berpikir sebagai negarawan. Beliau, Jokowi, bukan sekedar petugas partai dari PDIP yang hanya punya suara 20%. Bahkan jika hakikat negarawanannya akan diuji, maka sama seperti kisah Nabi Ibrahim yang imannya paripurna lalu diuji Tuhan untuk mengorbankan anaknya, maka Jokowi akan lakukan itu dengan mengorbankan anaknya Gibran untuk menjadi wapresnya Prabowo. Dengan segala konsekuensi mendapat hujatan, ini dengan mencegah bergabungnya Anies menjadi wapresnya Prabowo. Itu yang menjadi pemikiran saya. Ganjar, Mahfud, dan Prabowo Gibran akan menjadi dua aset positif bagi cita-cita Jokowi menuju Indonesia maju di era emas 2045. Saya yakin Pak Jokowi akan lebih senang jika Ganjar Mahfud yang menang. Karena PDIP akan menuai kemenangan yang ketiga kalinya, hat-trick. Kenapa Jokowi senang kalau Ganjar Mahfud menang? Ini karena dua sosok ini adalah pasangan yang sudah matang secara mental memimpin negara ini. Tidak diragukan lagi, kalau Prabowo Gibran menang akan beresiko. Karena jika Prabowo berhalangan, oleh karena sebab emergensi yang tidak diduga-duga,
maka Gibran sebagai wakil sesuai konstitusi akan naik menjabat sebagai presiden. Bisa dibayangkan Gibran yang masih berpengalaman minim menakodai kapal kecil bernama Solo, lalu tiba-tiba diberi tanggung jawab penuh menakodai kapal induk raksasa yang bernama RI-01. Ini riskan sekali. Kalau Prabowo Anies gabung, maka suara 2019 44,50% yang pasti akan tetap solid, fanatik dan militan akan tetap mendukung dan hanya butuh tambahan suara 5,5% plus 1 untuk memenangi kontestasi gitu. Dengan segenap sumber daya yang Prabowo miliki, ini jalan mudah. Kalau ini terjadi, maka semua cita-cita Jokowi mati suri dan buku emas 2045 akan ditutup dan akan jadi angan-angan belaka. Saudara, itu kenapa Pak Jokowi sampai terakhir, mungkin sampai pendaftaran di KPU nanti, akan terus cawe-cawean. Sampai beliau pastikan Prabowo dan Anies tidak bersatu. Analisa ini mungkin tidak populer, tapi ini yang ada di pikiran dan intuisi saya. Ayo saudara, dari lintas semua generasi, mari dukung dan menangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya Deng Bur dari kanal 2045 TV Jogja. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka.